Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Albar atau biasa dipanggil Wais, wartawan Tribun Timur di wilayah Nrekang. Eh, Pada kesempatan hari ini atau saya diberi kesempatan oleh tim dari Kulimaspul untuk memberikan sedikit eh, berbagi informasi lah terkait eh, kejernihan liputan COVID-19 dan pekerja media. Berbicara terkait pekerja media, tentu kami sebagai para jurnalis, khususnya di Nrekang, tentu sangat uh, hampir setiap harinya berinteraksi terkait pemberitaan, khususnya mengenai COVID akhir-akhir ini. Kenapa seperti itu? Karena kita ketahui bersama bahwa COVID atau virus corona yang lebih dikenal oleh masyarakat saat ini memang mulai uh, mulai mewabah, tidak hanya di wilayah Jakarta atau pusat kota, saat ini sudah masuk ke Sulawesi Selatan dan bahkan sudah memasuki Kabupaten Nrekang. Secara garis besar sebenarnya bahwa uh, liputan terkait virus corona memang uh, memiliki hal-hal yang sulit juga, karena kita butuh juga sebagai pekerja media, kita butuh juga yang namanya pelindung diri, karena kita utamakan juga keselamatan dalam bekerja. Karena sebenarnya imbauan dari pemerintah sendiri kan meminta kita untuk stay at home, tapi kita sebagai pekerja media suka tidak suka dan mau tidak mau harus berada di lapangan untuk mendapatkan informasi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk wawancara melalui via telepon. Terkait perkembangan virus corona sendiri, khusus untuk kejernihan liputannya, uh, memang agak sulit karena di sisi lain ada beberapa hal atau beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama tentunya adalah uh, kondisi psikososial di masyarakat. Artinya ketika kita memberitakan sesuatu, tentu akan ada efek sosial yang ditimbulkan. Seperti misalnya ada keluarga korban yang akan komplain dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu tantangan. Yang kemudian kedua adalah terbatasnya akses informasi yang diberikan kepada media. Kita kata bersama memang sudah ada tim COVID yang dibentuk oleh pemerintah setempat terkait penanganan COVID ini. Hanya saja ada kesan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak terlalu rinci, artinya ada kesan dalam tanda kutip ini seperti ditutup-tutupi. Ada beberapa aspek misalnya seperti nanti ribut di media sosial, kayak kemarin ada pasien yang rapid testnya positif atau pasien yang dinyatakan positif, justru di media sosial ribut dulu baru diinformasikan ke masyarakat. Jadi ini sebenarnya salah satu hal yang menjadi kelemahan atau yang perlu diperbaiki dari sistem tim COVID di COVID-19 di Nrekang, gugus tugas maksudnya. Kenapa seperti itu? Karena dari kacamata kita sebagai media ada kesan bahwa tim COVID yang dibentuk oleh pemerintah setempat ini seolah-olah ingin bahwa ini aman-aman saja. Padahal sebenarnya itu jadi presiden buruk nantinya di masyarakat, karena masyarakat nanti menganggap bahwa kondisi saat ini aman-aman saja, kita tetap santai saja sehingga tidak mengindahkan instruksi dan edaran yang telah diberikan oleh pemerintah atau mereka sendiri. Dan ini menjadi PR tentunya bagi kita ke depan. Terkait informasi yang kami temukan dan biasa menjadi problem, seperti kemarin ada salah satu liputan saya terkait pasien yang PDP atau pasien positif yang dinyatakan meninggal, itu di asal Kecamatan Alla kemarin. Itu sempat memang menjadi pro dan kontra, dan bahkan beberapa pihak keluarga juga menyatakan kayak seperti protes lah terkait itu, karena katanya informasi yang disajikan ini sekedar tidak ada fakta dan lain sebagainya, atau tidak berdasari fakta, karena katanya hasil swabnya sudah keluar negatif. Jadi seperti ini kami dalam momentum ini juga kami jelaskan bahwa
Apa yang kami sampaikan dalam sebagai seorang jurnalis adalah yang disampaikan oleh narasumber kami yang berkompeten dalam bidang itu. Tidak mungkin kami sajikan pemberitaan jika tidak disampaikan oleh narasumber yang kredibel terkait hal itu, dan memang layak untuk menyampaikan informasi tersebut. Karena kenapa? Jika kita merunut pada narasumber yang tidak kredibel, ini justru dapat berakibat fatal tentunya pada kondisi kemasyarakatan. Kemudian yang kemarin itu kondisinya sebenarnya adalah pasien positif pertama itu yang di Kecamatan Ala, berdasarkan hasil swab tes tanggal 9 April itu sebenarnya keluar positif hasilnya di Makassar, dan itu dikirim ke Nrekang, hasilnya positif, dan itu diumumkan secara resmi melalui konferensi pers dari tim gugus tugas COVID Nrekang terkait kondisi pasien tersebut, pasien pertama COVID di Nrekang. Dan beberapa minggu setelahnya di tanggal 20-an ke atas itu April kemarin, sang pasien atau almarhum ini nyatakan meninggal dunia. Dan itu setelah sehari atau sehari sebelum dia meninggal, hasil swab tes kedua yang dilakukan oleh tim COVID di Rumah Sakit Alborz atau tim COVID di provinsi menyatakan hasilnya katanya sudah negatif. Namun yang beredar memang kita sempat menulis bahwa itu swabnya positif, karena itu pernyataan resmi dari tim gugus tugas. Nanti pada saat sore harinya setelah keluar berita bahwa pasien positif meninggal, tim COVID kabupaten melakukan konfirmasi ulang bahwa ternyata hasil swab tes keduanya sudah negatif. Artinya bahwa pasien tersebut memang adalah pasien pertama yang meninggal karena COVID awalnya. Namun dibantah atau diluruskan kembali oleh tim COVID kabupaten bahwa kondisinya saat itu sudah negatif pada saat meninggal. Dan itu yang perlu diketahui bersama. Jadi kami sebagai pekerja media, kami hanya menyajikan berita dan informasi yang disampaikan oleh narasumber yang kredibel. Kalau tidak kredibel atau mengada-ngada, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan berita yang kami sampaikan, karena itu berbuah fatal juga kepada kami. Bisa jadi kami disomasi. Dan tentunya melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nrekang khususnya, dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, agar tetap mematuhi protokol-protokol dan imbauan-imbauan yang disampaikan pemerintah maupun maklumat dari Kapolri dan MUI. Kenapa? Karena corona bukan hanya sebuah virus yang bisa diselesaikan begitu saja, atau sebuah penyakit yang bisa gampang untuk diobati. Corona ini adalah penyakit yang sebenarnya sangat mengancam, bukan hanya mengancam satu orang saja, tapi dapat mengancam satu daerah atau satu negara sekalipun jika dibiarkan begitu saja untuk tidak dilakukan pencegahan sejak dini. Olehnya itu kami himbau masyarakat, ya mari kita sama-sama menjaga diri kita dari wabah ini, tetap pakai APD dan lain sebagainya, dan memang jika tidak dibutuhkan tidak usah pergi atau keluar rumah dulu, lebih utamakanlah kesehatan diri. Saya kira itu saja sebagai pengantar. Nanti mungkin bisa didiskusikan terkait mengenai liputan-liputan kejurnian COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.